Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai peristiwa tumbukan. Dalam membahas materi tumbukan, Anda harus menguasai beberapa konsep fisika, yaitu pertama adalah momentum, yang kedua adalah impuls, dan yang ketiga adalah hukum kekekalan momentum. Pertama, marilah kita lihat mengenai momentum dan impuls. Momentum ini disimbolkan dengan huruf P kecil. Momentum merupakan sebuah besaran di dalam fisika yang dikaitkan dengan ukuran kesulitan dalam menghentikan benda yang bergerak. Ukuran kesulitan ini didasarkan pada massa dan kecepatan benda. Untuk memahami definisi ini, perhatikan video berikut. Perhatikan dua kendaraan dengan bobot yang berbeda. Di sebelah kiri ada mobil kecil yang berwarna merah, kemudian di sebelah kanan ada bis. Andaikan kedua mobil ini bergerak dengan kecepatan yang sama, maka untuk menghentikan bis ini jauh lebih sulit dibandingkan untuk menghentikan mobil merah ini. Ini artinya mobil bis memiliki momentum yang lebih besar. Begitu juga antara motor dan mobil ini. Jika kecepatannya sama dan mobil memiliki bobot yang lebih besar, maka momentum motor ini lebih kecil dibandingkan dengan momentum mobil. Secara kuantitas, besarnya momentum didefinisikan sebagai perkalian antara massa dengan kecepatan. Secara matematik ditulis seperti ini, P sama dengan M kalikan V, di mana P adalah momentum, M-nya adalah massa, dan V-nya adalah kecepatan. Perlu Anda ingat bahwa momentum ini merupakan besaran vektor. Oleh karena itu harus Anda perhatikan arahnya. Dan arah vektor dari momentum ini searah dengan kecepatan benda. Anda bisa melihat contoh soal berikut. Misalkan sebuah bola memiliki massa setengah kilogram, bergerak ke kanan dengan kecepatan 6 meter per sekon. Kemudian menembus dinding sehingga berbalik dengan kecepatan 4 meter per sekon. Pertanyaannya, berapakah perubahan momentum yang dialami bola? Jika diilustrasikan seperti ini dinding, kemudian di sebelah kirinya ada bola. Bola ini bergerak ke kanan dengan kecepatan 6 meter per sekon. Kemudian setelah menumbuk dinding, bola bergerak ke kiri dengan kecepatan 4 meter per sekon. Perhatikan, karena ini adalah kecepatan, maka ketika bergerak ke kiri, kita beri tanda negatif. Sebetulnya ini tidak baku, Anda boleh memberikan ke kanan negatif, min 6 meter, dan 4 meter per sekon ketika benda bergerak ke kiri. Yang jelas, karena arahnya berlawanan, maka salah satunya diberi tanda negatif. Untuk menyelesaikan persamaan ini, maka kita menggunakan konsep bahwa perubahan momentum itu adalah momentum akhir dikurangi momentum awal. Momentum awal, ini kita sebut saja P1, ini adalah momentum ketika benda bergerak ke kanan. Momentum itu adalah massa kali kecepatan, sehingga P1 sama dengan M kali V1, P1 sama dengan 0,5 kg massanya, dikalikan 6 meter per sekon kecepatannya. Hasilnya adalah P1 adalah 3 kg meter per sekon. Ini momentum awalnya. Momentum akhirnya, ini kita sebut saja P2, ini sama dengan momentum ketika benda berbalik arah, yaitu ke kiri. Dengan demikian berarti P2 sama dengan M kali P2, karena massanya tidak ada perubahan. Sehingga P2 sama dengan 0,5 kg massanya, dikali min 4 meter per sekon, min karena arahnya ke kiri. Sehingga P2-nya sama dengan min 2 kg meter per sekon. Dengan demikian, maka perubahan momentumnya tinggal Anda kurangkan saja momentum akhir dikurangi momentum awal. Sehingga perubahan momentumnya adalah min 2 kg meter per sekon dikurangi 3 kg meter per sekon. Atau perubahan momentumnya adalah min 5 kg meter per sekon.
Konsep selanjutnya adalah tentang impuls. Impuls ini kita simbolkan dengan imp. Impuls ini merupakan sebuah besaran dalam fisika yang menunjukkan ukuran pengaruh yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja dalam waktu singkat terhadap perubahan kecepatan benda. Gaya yang bekerja dalam waktu singkat ini disebut dengan gaya impulsif. Sebagai contoh, misalkan ketika seorang menendang bola, maka gaya yang diberikan itu sangat singkat, atau pada peristiwa memukul benda. Secara kuantitas, besarnya impuls didefinisikan sebagai perkalian antara gaya rata-rata dengan selang waktu kontak antara pemberi dan penerima gaya. Secara matematik ditulis seperti ini, impuls sama dengan F dikalikan delta T, di mana F adalah gaya rata-rata dan delta T adalah selang waktu kontak antara pemberi dan penerima gaya. Antara impuls itu terdapat hubungan dengan momentum, yang hubungannya dapat dijelaskan sebagai berikut. Impuls tadi dinyatakan dengan gaya dikalikan selang waktu, atau F dikalikan delta T. Ketika benda diberi gaya dan menghasilkan percepatan atau perubahan kecepatan, maka berlaku hukum 2 Newton, di mana F-nya sama dengan M dikalikan A. Percepatan sendiri ini merupakan perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu, atau A sama dengan delta V per delta T. Nah, sehingga jika F-nya kita masukkan ke persamaan impuls di atas, maka akan kita peroleh impuls sama dengan massa dikalikan percepatan. M dikali delta V per delta T, ini adalah percepatan, dikalikan delta T. Sehingga delta T-nya kita coret, kita akan peroleh impuls sama dengan M dikalikan delta V. Atau impuls sama dengan delta P. Anda tahu bahwa M kali delta V ini adalah perubahan momentum. Sehingga kesimpulannya, impuls itu sama dengan perubahan momentum. Sebagai contoh adalah sebagai berikut. Misalkan sebuah bola masanya 0,2 kg, mula-mula dalam keadaan diam. Kemudian dipukul sehingga bola meluncur dengan kelajuan 150 meter per sekon. Jika lamanya pemukul menyentuh bola adalah 0,1 detik, maka besar gaya pemukul adalah, permasalahan ini ilustrasinya kurang lebih sebagai berikut. Ini misalkan bola, kemudian ini pemukul. Bola mula-mula dalam keadaan diam atau kecepatannya 0. Kemudian dipukul. Ketika pemukul menyentuh bola, ini memerlukan waktu. Waktu yang diperlukan adalah 0,1 detik. Akibat pukulan ini, maka bola bergerak. Yang jadi pertanyaan adalah gaya yang diberikan. Untuk menjawab permasalahan ini, kita gunakan konsep bahwa impuls itu sama dengan perubahan momentum. Atau kita tulis seperti ini, impuls sama dengan delta P. Delta P-nya sendiri adalah M dikalikan delta V, dan impuls itu adalah gaya dikalikan selang waktu. Sedangkan M kali delta V-nya saya rubah menjadi kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Kemudian dengan operasi matematik, ini delta T-nya pindah ke kanan, jadi seperti ini. Kemudian kita masukkan angkanya. Masanya 0,2, kemudian kecepatan setelah dipukul adalah 150 meter per sekon, dan kecepatan awalnya 0, kemudian dibagi 0,1. Ini karena semua satuannya sudah dalam SI, maka satuan gaya ini adalah Newton. Jika kita hitung, ini kita akan peroleh sebesar 300 Newton. Ini artinya gaya yang diberikan oleh pemukul terhadap bola itu adalah sebesar 300 Newton. Ini adalah contoh penerapan hubungan antara impuls dengan perubahan momentum.
Pada dua benda yang mengalami peristiwa tumbukan, maka benda-benda tersebut akan mengalami gerak relatif satu sama lain, baik ketika sebelum tumbukan ataupun ketika setelah tumbukan. Peristiwanya dapat bermacam-macam, bisa satu benda diam, kemudian ditumbuk benda lain, sehingga keduanya bergerak, atau kedua benda bergerak berlawanan arah, atau kedua benda bergerak saling menyusul, tetapi dengan kecepatan yang berbeda, seperti kasus seperti ini, dan berbagai kasus lainnya yang memungkinkan kedua benda bertumbukan. Oleh karena itu, pemahaman Anda mengenai gerak relatif harus dikuatkan kembali. Berikutnya kita bahas mengenai hukum kekekalan momentum. Pada benda yang mengalami tumbukan, ini berlaku hukum kekekalan momentum, di mana hukum kekekalan momentum ini menyatakan bahwa jumlah momentum benda-benda sebelum bertumbukan ini sama dengan jumlah momentum benda-benda tersebut setelah tumbukan. Ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Misalkan saya punya benda A di sebelah kiri, benda ini memiliki massa, sebut saja MA, kemudian bergerak ke kanan dengan kecepatan VA. Karena memiliki massa dan kecepatan, maka artinya benda ini juga memiliki momentum. Besar momentumnya Anda tinggal kalikan saja massa dikalikan kecepatannya, MA dikalikan VA. Di sisi lain, itu ada benda B. Benda ini memiliki massa MB dan bergerak ke kiri dengan kecepatan VB. Artinya benda ini juga sama memiliki momentum MB dikalikan PB. Perlu Anda perhatikan bahwa PB-nya bernilai negatif karena berlawanan arah dengan PA. Tapi untuk sementara, tanda negatifnya kita abaikan terlebih dahulu. Kemudian benda ini bergerak dan saling bertumbukan. Misalkan setelah bertumbukan, benda A bergerak ke kiri dengan kecepatan PA aksen, sehingga momentumnya adalah PA aksen. Begitu juga dengan benda B, dia bergerak ke kanan. Sebut saja momentumnya adalah PB aksen. Maka pada benda yang bertumbukan seperti ini, berlaku hukum kekekalan momentum, yaitu bahwa momentum benda A sebelum tumbukan ditambah momentum benda B sebelum tumbukan, ini akan sama dengan momentum benda A setelah tumbukan ditambah momentum B setelah tumbukan. Atau kita tulis MAPA tambah MB PB sama dengan MAVA aksen ditambah MB PB aksen. Ini adalah hukum kekekalan momentum yang terjadi ketika benda mengalami tumbukan. Penerapan dari hukum kekekalan momentum dapat Anda lihat di contoh soal sebagai berikut. Sebuah meriam kuno diletakkan di atas sebuah kendaraan. Kurang lebih seperti ini ilustrasinya. Massa kendaraan termasuk meriam sebesar 2000 kg. Kendaraan mula-mula dalam keadaan diam. Kemudian setelah meriam menembakkan peluru, kendaraan mulai bergerak. Katanya kecepatan pelurunya adalah 400 meter per sekon dan massa peluru 3 kg. Sehingga massa peluru ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan massa mobil dan meriamnya. Kemudian Anda ditanya berapa kecepatan kendaraan atau kecepatan mobil ini akibat tolakan dari peluru yang dikeluarkan. Untuk membahas soal ini, maka Anda gunakan hukum kekekalan momentum, yaitu jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan. Kalau saya tuliskan berarti momentum mobil tambah momentum peluru, PM tambah PP, sama dengan PM aksen tambah PP aksen. Atau kita tulis seperti ini, momentum mobilnya adalah massa mobil dikalikan kecepatan mobil, momentum pelurunya adalah massa peluru dikalikan kecepatan peluru, begitu juga momentum setelah tumbukannya juga sama. Massa mobil dan meriam ini 2000 kg, kemudian mula-mula kecepatan mobil dan kecepatan peluru ini sama dengan 0, karena keduanya dalam keadaan diam. Kita sebut saja
kecepatan mobil dan kecepatan peluru pada saat awal ini adalah sama dengan V. Maka dari hukum kekekalan momentum kita peroleh seperti ini. Jika kita masukkan angkanya, maka massa mobilnya adalah 2000, kecepatan mobil awal adalah 0, massa peluru 3 kg, kecepatannya sama dengan mobil, sama-sama dalam keadaan diam yaitu 0. Kemudian setelah terjadi tumbukan di dalam meriam, massa mobilnya tetap 2000 kg, kecepatan mobil ini yang ditanyakan, massa pelurunya adalah 3 kg, dan kecepatannya adalah 400 meter per sekon. Dan jika kita hitung, bagian sebelah kiri 0, 2000 kali 0 ditambah 3 kali 0, 0. Kemudian di ruas sebelah kanan, ini yang bisa kita hitung adalah 3 kali 400, yaitu 1200. 1200 ini saya pindahkan ke sebelah kiri jadi negatif. Dan di ruas kanan tinggal 2000 kg dikalikan Vm. Sehingga Pm-nya kalau kita hitung adalah sebesar min 0,6 meter per sekon. Artinya mobil bergerak ke kiri dengan kecepatan 0,6 meter per sekon. Ini adalah contoh aplikasi dari hukum kekekalan momentum. Di dalam fisika dikenal 3 jenis tumbukan. Pertama ada yang disebut dengan tumbukan lenting sempurna, kedua tumbukan lenting sebagian, dan ketiga adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Ilustrasinya dapat digambarkan dengan video berikut. Anda bisa perhatikan bahwa ketika benda mengalami tumbukan lenting sempurna, sesaat kemudian langsung terpental, sedangkan pada tumbukan yang lenting sebagian terdapat jeda waktu yang lebih lama, dan pada tumbukan tidak lenting sama sekali, kedua benda menempel satu sama lain setelah tumbukan. Berikut merupakan ilustrasi dari tumbukan dua benda yang lenting sempurna sampai ke tumbukan yang tidak lenting sama sekali. Anda bisa lihat bahwa semakin tidak lenting, maka jeda waktu kontak antara dua benda ketika bertumbukan ini semakin lama. Jika dilihat dari kecepatan relatif antara dua buah benda sebelum tumbukan dengan setelah tumbukan, maka terdapat perbedaan antara benda yang bertumbukan lenting sempurna dengan benda yang bertumbukan secara tidak lenting sempurna, baik lenting sebagian atau tidak lenting sama sekali. Pada benda yang mengalami tumbukan lenting sempurna, kecepatan relatif sebelum tumbukan ini akan sama dengan kecepatan relatif setelah tumbukan. Sedangkan pada benda yang bertumbukan secara tidak lenting, baik tidak lenting sebagian ataupun tidak lenting sama sekali, kecepatan relatif sebelum tumbukan dengan setelah tumbukan ini akan berbeda. Ilustrasinya dapat digambarkan dengan video berikut, di mana video yang atas menunjukkan tumbukan lenting sempurna, sedangkan video yang bawah menunjukkan tumbukan lenting sebagian. Mula-mula, kecepatan benda merah adalah 2 meter per sekon, sedangkan kecepatan benda biru adalah min 3 meter per sekon, artinya bergerak ke kiri. Kemudian Anda perhatikan kecepatan relatif benda biru terhadap benda merah. Sebelum tumbukan berarti 2 dikurangi min 3, yaitu sebesar 5 meter per sekon. Kemudian benda saling mendekat seperti ini, dan di saat yang bersamaan terjadi tumbukan. Kemudian perhatikan kecepatan relatif setelah tumbukan. Benda yang mengalami tumbukan lenting sempurna berarti kecepatan relatif warna biru terhadap merah adalah min 4 dikurang 1 sama dengan min 5. Sedangkan yang bawah, kecepatan relatif setelah tumbukannya berarti min 2,5 dikurangi 0, yaitu sebesar min 2,5.
Artinya, kecepatan relatif sebelum tumbukan dan setelah tumbukan bagi yang lenting sempurna, ini kecepatan relatifnya sama, sedangkan yang tidak lenting sempurna, kecepatan relatifnya berbeda. Negatif perbandingan antara kecepatan relatif setelah tumbukan dan kecepatan relatif sebelum tumbukan, inilah yang kemudian dikenal sebagai koefisien restitusi, yang disimbolkan dengan huruf E kecil. Atau jika ditulis, kita akan peroleh nilai seperti ini. Dengan demikian, pada kasus ini bisa Anda lihat bahwa koefisien restitusi untuk tumbukan lenting sempurna adalah min 5 dibagi 5. Hasilnya sama dengan min 1. Jika diambil negatifnya, berarti nilainya sama dengan 1. Sedangkan untuk tumbukan lenting sebagian, nilai koefisien restitusinya atau E-nya yaitu min 2,5 dibagi 5. Hasilnya adalah min setengah. Sehingga jika diambil negatif perbandingannya, berarti nilainya adalah setengah. Hal ini berlaku secara umum, dalam arti bahwa untuk tumbukan lenting sempurna, nilai koefisien restitusinya akan sama dengan 1. Sedangkan untuk tumbukan lenting sebagian, nilai koefisien restitusinya kurang dari 1. Dan khusus untuk tumbukan yang tidak lenting sama sekali, maka akan menghasilkan koefisien restitusi sama dengan 0.